Katakan, ya Allah, dulu saya punya banyak pegawai, saya punya banyak karyawan. Nah, wayahe gajian karyawanku podo cukup gaji, tapi ono siji karyawan kok ora cukup gajine, malah lunga mbune ngendi. Akhirnya apa? Uangnya karyawan saya belikan kambing. Nek kambing regine kira-kira pinten, Pak? 2 juta, Pak ya. Ya UMR Klaten niku, Pak. Akhirnya apa? Uang 2 juta itu saya belikan kambing. Kambingnya kambing wedok tak ingu. Setahun beranak, sekian tahun beranak. Baru tak tuku ono sing tak dol, tak tuku ke sapi, tak tuku ke onta, sampai akhirnya hewan ternaknya itu penuh sak lembah. Atau pokoknya banyak malah, jadi ribuan. Setelah itu apa? Karyawanku tiba-tiba morong jaluk gajine. Ya tak tudunge gajimu kae lho, wis do pelaku, wis dadi kambing, wis dadi sapi, wis dadi onta. Wah, sing bener Pak Bos. Ojo gojek lah. Ora tenan kuwi, akhirnya ya wis tenan iki Pak Bos, tenan. Akhirnya napa? Dipun pendhet sedaya, boten dipun sisaaken satu pun. Diambil semuanya. Kemudian ini, ya Allah saya ikhlas. Dan mudah-mudahan Engkau memberikan, jika Engkau menerima amal saya, Allah, tolong geser batu ini. Maka setelah itu apa? Kemudian batu ini pun bergeser sehingga 3 orang ini kemudian bisa keluar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari cerita di atas, kata sing diceritani sing seneng boten wong lare-lare ya Pak Bu ya. Bapak-bapak kita ya remen oleh diceritani. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil ibrah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setidaknya yang pertama, bahwasanya kita diperintahkan agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita agar menggantungkan segala urusan ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan jalan keluar. Ayatnya jelas ya, kalau khotib Jumat itu menyampaikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Jadi lagi bingung, lagi susah, sambato dengan Allah. Kita Bapak Ibu ini lagi bingung namun benar. Benar. Alhamdulillah, berarti pun angsal baju lebaran nih. Pun nembas kayak putra-putrane. Nek bapaknya mau sanjangnya bingung. Kenapa dereng ngedal Pak THR ini? Ngobrol ternyata kan Pak Bayan nek Pak Bayan nek mboten salah kan edaran perangkat se-Jawa Tengah mboten ngedal THR iki Pak. Kalau RT RW ini mboten asal iki Pak. Kebetulan RW biasanya kan undangan buka bersama sekalian apa niku? Endo THR kok niki mboten enten. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai orang tua atau juga sebagai pribadi ini dimanapun berada wajib kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, wajib dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini dikaitkan dengan parenting sebagai orang tua, maka salah satu kewajiban orang tua yaitu mengenalkan Allah kepada anak-anaknya. Mungkin bapak-bapak sinten mriki lah tolong pun sepuh Mas mboten duwe anak kan tesi ngomong putu nggih mboten Pak. Maka anak-anak itu ketika masih balita, boleh disampaikan katakan seperti itu, atau belum balik, maka kewajiban orang tuanya, kewajiban simbahnya mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contohnya nolong nih Pak. Ya misalkan melampah tadi ngomong putune.
Insya Allah ini saya laksanakan karena anak saya kan 8, ini balitanya ada 3 ini, 5, 3, 8 bulan. Jadi masih seneng ngobrol. Jadi misalkan ngobrol ketemu sapi, lu sapi ini sing diciptakan Allah loh, Allah ini sing gawe sapi. Ini namanya apa? Mengenalkan Allah, mengenalkan tauhid. Atau ketika ada pepohonan atau tumbuhan atau mungkin hal yang lebih besar, ada hujan, kita juga kenalkan hujan ini adalah dari Allah. Maka jelaskan fungsinya, manfaatnya. Misalkan hujan, bapak-bapak, ibu-ibu menjelaskan air hujan itu penuh berkah, kalau benar. Air ini penuh berkah, penuh barokah. Mangke saged dicek dan surat Al-Qaf ayat 45. Terus nek lare-lare alit ajeng nyuwun udan-udanan dipun penggak napa dijarke, Pak? Jarke. Nek perlu bapak ibune sisan melu udan-udanan. Ini saya loh. Dan surat An-Nur itu dijelaskan wa anzal ayat 9 10 saya lupa. Nek Al-Baqarah ya wa anzalna minas sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Jadi intinya air hujan itu baik. Saya coba nek anak-anak udan-udanan. Aku karo bojoku ya melu nimbrung, Pak. Penting boten lagi flu. Atau ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sing lagi program hamil, salah satu caranya gini apa? Udan-udanan. Niku menyuburkan. Atau ingin nambah adik kok mboten dados-dados. Salah satunya apa? Udan-udanan. Bukan percaya, mangke dipun cobi. Iki mendung-mendung berarti katanya sesudah iki. Iki setuju mboten Pak Bu? Nek perlu jamaah munajat udan bar salat ayo bali dan kabeh. Rasa payunan. Nek udane dhuwur napa? Asar. Nek maghrib ya pun. Nah, jadi kalau dalam kisah di dalam Al-Quran, misalkan kisah Luqmanul Hakim. Jadi Luqmanul Hakim ini bukan nabi, tapi ada di dalam Al-Quran. Jadi mengisahkan seperti kalau Luqman Al-Hakim itu mengajarkan kepada anak-anaknya, nah apapun yang terjadi pada diri kita, sesungguhnya itu adalah baik. Maka kemudian Luqman Hakim sama anaknya ini jalan-jalan. Kok pas jalan-jalan anaknya kena duri, sehingga perjalanannya terhenti. Bapaknya ngeluh, ya lele kok datang tusuk duri ya le. Terus anaknya mengingatkan, loh Pak, jere bapak apapun yang terjadi ini baik. Nah, maka ternyata apa? Setelah sekian lama, ternyata tempat yang mau dituju sama Luqmanul Hakim dan anaknya terjadi kebakaran. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita pasti baik. Misalkan tiang mriki enten sing ajeng mudik napa asli mriki sedaya. Asli mriki sedaya. Nek saya wis mudik wingi. Jadi misalkan ajeng mudik kok dilarang terus kecopetan, ora iso tuku tiket atau tiketnya hangus, yakinlah bahwasanya di balik itu pasti ada hikmahnya. Semuanya adalah baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian pelajaran selanjutnya yaitu dari kisah tadi ada pelajaran berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya seluruh orang yang berpuasa. Tetapi ada 4 orang. Nah, kalau hadis 1 ada 4 orang, hadis lainnya ada 3. Yang hadis 3, jadi pada waktu itu Rasulullah SAW
naik mimbar, kok tiba-tiba ujuk-ujuk Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali. Maka selesai naik mimbar, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok tadi ngomong amin, amin, ada apa sebenarnya? Maka kemudian salah satu jawaban Rasulullah SAW, jadi jawabannya ada 3 ya. Yang pertama, celakalah, ini enggak urut ya. Celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan sampai Ramadan selesai, tapi dosanya tidak diampuni. Insya Allah jamaah Masjid Al-Munajat mangke bar Ramadan insya Allah sedaya dados tiyang suci, sedaya dosa dipun ampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya sungguh celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup sampai tua, tapi tidak menjadikan kemudian orang tua ini masuk surga, malah menjadikan celaka. Artinya apa? Berarti orang ini tidak berbakti kepada kedua orang tua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita punya 2 kedudukan sekaligus Pak. Sebagai orang tua yang harus mengajari anak-anak untuk kenal dengan Allah, berbakti sama orang tua, atau juga kita sebagai anak yang mesti memberikan toladan, memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Karena salah satu pintu yang paling mudah untuk masuk surga yaitu pintunya orang tua. Jadi orang tua, jadi anak, ini ada kerjasama yang saling menguntungkan. Orang tua bisa mulia derajatnya karena amalnya anak, begitu juga anak bisa mulia karena doanya orang tua. Kan ada kisah Pak, sudah terkenal lah, mungkin Bapak-bapak juga sudah sering mendapatkan. Jadi ini Pak Nggih, insya Allah nek bukan insya Allah, saya yakin Bapak Ibu sedaya sing teng mriki pernah nesu kali larene napa mboten Pak? Napa sering? Mboten. Seni kita sih. Lah, nesu niku mboten napa-napa Pak, tapi enten senine. Sok sing dipun contohaken teng sinten? Teng ibune Sudes, Muhammad Sudes atau siapa itu yang Imam Masjidil Haram. Ceritanya bagaimana? Pada suatu hari ibunya Sudes ini sedang membuat kue, membuat roti. Ya kalau diibaratkan orang Indonesia itu bikin kue donat atau kue apalah. Ibunya naburi coklat. Biasanya nek ibu sedang kerja, adik-adik pengen bantu apa mboten? Pengen. Biasanya anaknya pengen bantu. Nah, ketika ibunya sudah sedang membuat kue, maka Imam Sudes ini ingin membantu. Umi, tak bantu ya Mi? Oh ya boleh silahkan nak. Tapi ternyata apa? Sudes ini bukan naburin coklat, tapi naburin apa? Naburin pasir. Kira-kira ibu-ibu nek enten puterane kados neten, ibu lagi goreng sego goreng. Anu ya nak, ditokoki garam, ya Bu, malah ditokoki pasir. Kira-kira nesu napa mboten Bu? Nesu. Ora nesu, makmuk. Nah, ternyata nesu ini bisa menjadi sesuatu yang positif. Yang dicontohkan ibunya Sudes napa? Ya Allah Sudes, pinter. Ibu ki nesu lho Le. Saiki kowe lunga Le ning Masjid Haram ngaji yo, tak dongake kowe hafal Al-Qur'an 30 juz nanti jadi imam Masjidil Haram. Kira-kira ibu nek nesu ngoten mboten? Ya Allah Le, piring anyar nembe tukune ngicil durung lunas kok pecahke. Rapopo Le, sesuk ndek pabrik dhewe. Mboten Bu.
Isami. Nah, ternyata memang betul. Setelah itu apa? Imam Sudes, karena ibunya ya marahnya betulan, tapi yang keluar kata-kata doa yang baik. Sehingga kemudian Imam Sudes pergi, masih kecil nih pergi. Kemudian setelah sekian tahun betul-betul menjadi seorang hafid, kemudian menjadi imam Masjidil Haram. Nggak tahu sekarang masih apa tidak, ya jelas, yang jelas seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi orang tua, doa orang tua ini sangat mujarab. Jadi marah juga bisa menjadi sesuatu yang positif, apalagi ketika memohonkan doa kepada anak dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Nah, begitu juga sebaliknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya Bapak Ibu niki insyaallah sedaya cita-citanya untuk bersuarga nggih. Sampun berdoa, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga ya Allah. Nek perkara kan enten nggih. Doanya itu. Nah, ketika kita diperintahkan masuk surga, maka mintalah surga yang paling tinggi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kedudukan surga orang tua itu terkadang ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya orang tua yang tadinya mendapatkan surga yang biasa-biasa saja, tapi kemudian mendapatkan surga yang paling istimewa, ternyata apa? Karena amalan anaknya, karena anaknya menghafal Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk kepada anak-anak kita tanamkan di dunia ini boleh jadi presiden, boleh jadi gubernur, boleh jadi bupati, boleh jadi camat, boleh jadi lurah, boleh jadi Pak Bayan juga Pak ya, boleh jadi guru, boleh jadi pengacara, boleh jadi apa saja, tapi semuanya adalah sarana untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarana untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus mengen surga? Kita harus menginginkan surga. Bapak Ibu teng dunia niki kepenak napa susah? Penak napa susah, Bu? Sok penak, sok susah. Walaupun jadi orang Islam niku napa? Nek susah ya sabar niku sae, nek penak ya syukur niku sae. Nah, tak sampaikan Bu. Jadi kenapa kita harus meminta surga? Jadi surga, kalau kita di sini mobilnya nembe Xenia pun bersyukur nggih Pak Bu. Jamane kok Xenia, vario nggih pun alhamdulillah. Nah, ternyata Bapak Ibu ada di dalam sebuah hadis dikisahkan kenapa kok kita harus minta surga. Jadi ada penduduk surga yang terakhir. Jadi penduduk terakhir yang masuk surga itu sebelumnya masuk neraka. Dia disiksa di neraka. Setelah itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang ini untuk keluar dari neraka. Orang ini keluar dari neraka, setelah itu masuk air kehidupan. Tentunya ketika keluar kondisi badannya gosong, hangus. Setelah masuk ke dalam air kehidupan baru segar kembali. Nah, kemudian ketika keluar dari neraka, Allah memerintahkan orang ini, wahai fulan, silahkan kamu masuk surga. Orang ini berjalan menuju surga. Tapi jenenge wong ngeyelan kalau mlebu neraka niki. Belum sudah mau sampai surga, dekne mikir, wah, aku ki keri dhewe mlebu surga. Berarti surga wis tebak bali meneh. Terus ngadu sama ya Allah surga kita wis tebak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan, wahai fulan, nikmat untukmu di surga
itu nanti seperti nikmat yang diberikan kepada raja yang paling kaya di dunia, kemudian dikalikan 10 kali lipat. Jadi ternyata Bapak Ibu, seapes-apesnya penghuni surga niku nikmatnya atau sugihnya, kekayaannya seperti orang yang di dunia menjadi raja yang paling kaya. Raja paling kaya sinten, Pak? Nek melibatkan Nabi ya Nabi Sulaiman. Nek orang biasa Raja Brunei, terus Raja Inggris, Raja Spanyol, mungkin hari ini di Indonesia ada Raja Jogja. Niku sugih napa mboten Pak Bu? Tumpakane Xenia napa Avanza? Mboten kurun numpak Xenia numpak Avanza, numpake paling ya Mercedes, BMW, napa Ferrari. Nah, ternyata buat penghuni surga sing paling apes tadi, sing paling kerek itu dikalikan 10 kali lipat. Urun mboten Pak Bu kaya mau. Kudune nggih mboten Pak. Kudune nggih masuk surga tanpa disiksa terlebih dahulu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mintalah surga. Dan sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, ternyata bisa saling menarik, bisa saling melengkapi, bisa saling membawa satu sama lain masuk ke dalam surga. Orang tua, jadi di surga nanti salah satu kelebihannya, orang yang soleh itu bisa menarik keluarga lainnya. Kemudian kedudukan surga di antara keluarga, maka diambil siapa yang kedudukan surganya paling tinggi, maka kemudian mereka lah di sana dikumpulkan. Maka sebagai orang tua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semestinya mungkin hari ini kita sudah mikir belajar agama, ngapal ke Al-Quran, kasih sempat mboten Bapak Ibu pun yang menangnya lah dan mawon. Maka kita didik anak kita agar menjadi orang yang paham agama. Syukur hafal Al-Quran 30 juz, bukan hanya sekedar juz 30. Maka itu nanti akan menjadi sebab orang tuanya mendapatkan kedudukan yang mulia. Niki enten mboten sing bapak ibu punya cita-cita pokoke anakku kudu mondok pesantren, pokoke anakku kudu hafal juz 30. Enten mboten Pak Bu? Hah? Enten, alhamdulillah. Tadi sampun dirintis Pak Bu nggih. Saya punya anak 8. Anak pertama alhamdulillah di pondok pesantren Bapak Podo. Ya walaupun kon hafal Al-Quran enggak mau, tapi ya enggak apa-apa, setidaknya masuk pondok pesantren. Anak yang kedua kelas 3 SMP, saya juga masukkan ke pondok pesantren. Anak yang ketiga meninggal. Anak yang keempat kelas 5, insya Allah nanti SMP-nya juga masuk pondok pesantren. Anak yang kelima, ya kelima betul, kelas 2 SD. Alhamdulillah sepertinya ini yang sesuai cita-cita bapaknya. Baru kelas 2 SD, nek kon menghafal hafalan itu cepat, nek kon melakukan itu bagus. Nek kon adan, niru ke adan timur tengah cepat, walaupun baru kelas 2 SD. Jadi sudah suka ada di masjid. Begitu juga yang TK, begitu juga yang PAUD. Alhamdulillah seperti tadi kita dari kecil kita kenalkan dengan Allah, dari kecil kita ceritakan tentang surga, maka mudah-mudahan sudah mulai tertarik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih kurang lebih 15 menit nih Pak Bu nih. Nah, yang selanjutnya dari kisah tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini kaitannya dengan keinginan kita untuk mendapatkan surga Firdaus. Ternyata salah satu orang yang akan masuk ke dalam surga Firdaus yaitu orang yang senantiasa menjaga kemaluannya.
Jadi maksudnya menjaga kemaluannya apa? Bahasa gampangnya, orang tidak akan sayang-sayangan, tidak akan yang-yangan, tidak akan pacaran atau lebih dari itu kecuali setelah menikah, kecuali setelah resmi halal. Ini Bapak Ibu, kalau cerita saya nikah, ceritanya koyoknya lucu Pak Bu. Jadi pas saya tugas itu bukan setengah tahun saya pacaran, enggak. Jadi saya nikah itu prosesnya hanya 1 bulan. Jadi sekitar bulan Desember saya kepikiran, ya Allah, ingin rabi. Karena pengen rabi saya nek esok keliling kampung, jalan-jalan. Padahal nopo survei mbak-mbak gitu. Ternyata saya temukan cuma ada 2 orang yang kebetulan masih saudaraan, istri saya sama sepupunya. Nah setelah saya sudah pastikan cuma ada 2, saya minta sama Allah, ya Allah kira-kira sing pundi ya. Ternyata saya mantap yang hari ini jadi istri saya. Akhirnya setelah itu apa? Setelah itu saya beranikan diri. Setelah sudah minta sama beranikan diri membungkal bapaknya. Alhamdulillah Pak ento. Tapi kok nunggu 2 tahun lalu sudah ya Allah 2 tahun. Iki piye? Akhirnya ya wis tak putuskan boten sah mawon, golek liyane. Akhirnya napa? Ternyata berarti malah memutuskan golek liyane. Rencananya dino setu rembukan Pak, boten saged Pak. Kula mung pengin nikah, senes pengin nikah kali Mbak Kom Satun, namanya Kom Satun. Kula mboten pengin nikah kali Mbak Kom Satun, tapi mung pengin nikah. Nek Mbak Kom Satun kula mendorong tahun kula mboten saged Pak. Akhirnya rembukan ya katone ya Pak jenenge. Canong wis kebelet ya ya. Wis nek mboten nggih mboten Pak. Golek kathah liyane. Bahasa kami akhirnya apa Pak? Ternyata bariku apa? Rembukan setu mandi rembukan boten rusak. Ternyata bariku malah ya wis Mas cepet-cepet bae nggih Pak nek ajeng cepet-cepet nggih. Mergo wis kadung kaya ngeten nggih. Kudu seminggu bar iki rabi Pak. Masa ngono Mas, lha pripun malih Pak? Wis pokoknya setelah itu disepakati setu rembukan, setu hijab. Ternyata mboten sios Pak, mboten sios setu, malah Jumat. Ya alhamdulillah Pak, padahal saya belum pernah ngobrol, mengerti oh yaitu guru TPA, oh kuliahnya di sini. Pada waktu itu istri saya masih kuliah semester 5. Ya alhamdulillah selesai, bisa kuliah bisa selesai. Bahkan tahun 2009 diterima sebagai ASN di SMA Negeri Ceper. Baru tahun 3 tahun setelah itu pindah ke SMA Negeri Medan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menerima Pak Bu, buatan ansal yang yaman, harus menjaga kemaluan. Jadi namanya menjaga kemaluan itu berarti kalau sudah berumah tangga, maka berumah tanggalah, menjadilah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Membinalah rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga harmonis niku orang mesti kudu duwe mobil, duwe motor. Ora kudu juga anake akeh. Tapi anak akeh ya luwih sae. 8 niku sithik Pak, kok Ibu sanjang 8 sih. Lah nek jenengan pinten Pak Bu? 2. Nah, bagaimana menjaga keharmonisan keluarga? Jadi seorang suami istri, suami harus bisa menenangkan istrinya, seorang istri juga harus bisa menenangkan suaminya. Jadi harus bisa saling menjaga, atau bahasa gampangnya tidak sampai suami istri ini salah satu selingkuh. Tapi nek bapak-bapak nek setunggal kurang angsal nambah napa mboten Pak? Angsal.
Nek bapak angsal, nek ibu boten. Jatah berarti kirang 3 nggih Bang nggih. Mangke kula tangga undangannya nggih Pak. Jadi bagaimana menciptakan sebuah rumah tangga yang harmonis? Maka tentunya membangun komunikasi yang baik. Kemudian kalau mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini seorang suami yang sangat-sangat romantis dengan istrinya. Bahkan di sebuah dalam kisah bagaimana Rasulullah SAW bersama istrinya, bersama Aisyah biasa saling suap-suapan. Ini Bapak Ibu pengantin ajar atau pengantin lawas? Tapi sok tulang-tulangan badan. Ya pisan-pisan Pak, mboten napa-napa. Atau masih sering keluar kata-kata romantis? Nyeluk iya napa mohon. Nek Dokter Aisyah Dahlan niku menyarankan supaya rumah tangga itu harmonis, supaya suami istri ini senantiasa bahagia, maka setiap hari paling sedikit mengungkapkan cintanya sebanyak 20 kali. Nasi kurun Pak, mengungkapkan cinta kali ibu sehari 20 kali. Sempat lewat WA loh Pak. Sayang, aku cinta kamu, lagi ngapa? Umbah. Sepertinya sederhana, tapi ternyata ini apa? Bisa menjadikan seorang suami tenang, menjadikan seorang istri tenang, sehingga ketika bisa sama-sama menjaga kemaluannya, tidak melirik yang haram, maka bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama adalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Nah, terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurang 4 menit ya. Oke, singkat mawon. Yang terakhir yaitu tadi berkenaan dengan menjaga amanah. Jadi merasa bahwasanya apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi nonton Facebook ada yang bilang gini, "Oh, THR kurang meduk, jebule napa Disandra Dewi." Disandra Dewi. Sebab napa? Niki enten tiyang gawe contoh di Pak Budi. Orang yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan cenderung menyelewengkan amanah. Korupsi kok 271 triliun. Atau bicara yang paling sempit, diri kita ini juga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka digunakannya untuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amanah itu bukan hanya kita mendapatkan jabatan. Diri kita ini amanah, anak itu amanah, suami itu amanah, istri itu amanah, orang tua itu amanah, harta itu juga amanah. Maka gunakanlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Munajat yang dirahmati Allah, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan untuk Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kita berharap Ramadan ini yang sebentar lagi berlalu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semuanya nanti bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.